satu butir aja udah bisa jadi puluhan batang. Iya. Nah, gitu. Kalau sedangkan cabai Jawa, setek dong. Iya. Ada tadi nonton apa ya? Nonton drama entah apalah, muncul lah di FYP ada. Katanya cabai merah tuh bukan tanaman asli Indonesia ya? Bukan hanya cabai merah, cabai itu bukan tanaman asli Indonesia. Termasuk cabai kayak cabai setan, cabai rawit. Iya, namanya percabean, cabai rawit, cabai besar, cabai keriting itu bukan tanaman asli Indonesia. Jadi itu asli dari Amerika Latin. Ada nama negara Chile. Iya. Nah, itu dia. Kok bisa? Cabai Indonesia itu zaman dahulu orang pengen pedas itu dari merica, makanya ada orang bilang pedas kata orang Sunda. Nah, itulah merica. Nah, itu pedas. Kalau bahasa itu kan ada merica-rica kayak gitu. Iya. Nah, itu dari banyak merica. Nah, ada lagi asli cabai dari Indonesia, namanya cabai Jawa. Biasanya untuk bandrek apa gitu. Yang kayak di rumah pekan itu nggak sih, yang di kamar mandi mama itu? Itulah cabenya asli Nusantara itu. Kok kayaknya lebih berkembang di Indonesia cabai itu gitu, rasa deh. Di luar negeri tak ada lah cabai kayak gitu. Nah, oke. Kenapa cabai bawaan ini kan awal muasalnya itu kan Portugis bawa ke Indonesia itu. Nah, itu kan ke daerah-daerah itulah orang-orang Nusantara gitu kan, kayak orang Bugis, terus orang Padang, karena dia orang Padang kan buat masakan misalnya buat rumah makan dari zaman dulu kan udah punya rumah makan orang Padang ini. Gitu. Merantau-merantau. Nah, itulah penyebaran ke Nusantara. Pertama, cara nanamnya lebih simpel kan. Kalau cabai Jawa kan agak rumit gitu. Kalau ini lebih simpel, bawa cabai satu butir aja udah bisa jadi puluhan batang. Iya. Nah, gitu. Kalau sedangkan cabai Jawa, setek dong. Iya. Susah kan, ribet bawaannya apa segala macamnya gitu. Terus enaknya lagi cabai ini nih bisa dikeringkan. Iya. Masih pedas walaupun udah kering. Gitu. Jadi ditambah lagi suasananya di Indonesia itu tropis, yang emang dari dulu pun orang Nusantara ini hobi pedas, gitu, hobi makan pedas gitu kan. Jadi sesuai gitu. Begitu ada cabai itu ya kayak gimana ya, kayak nah ini loh yang kita cari. Bukan yang pedas lada ini. Gitu. Betul. Oh gitu ya dek, nonton itu kan ternyata cabai itu bukan tanaman asli Indonesia gitu. Nah, cabai ini di daerah subtropis itu kenapa nggak begitu laku? Ya, karena daerah dingin kan. Tapi dia tuh tanaman asli sana, Chile itu. Iya. Di Chile Amerika Selatan itu, iya. Sama dengan kentang. Kentang itu bukan tanaman asli Eropa. Apalagi Indonesia bukan. Ya dari sana, dari Amerika Latin sana. Karena itu makanan pokok mereka. Gitu. Iya. Di sana, di negerinya sana, kentang itu berbagai jenis. Berbagai jenis kentang gitu. Ada yang kentang yang sering kita makan sekarang. Ada kentang yang berbagai jenis. Ada yang baby potato katanya gitu kan, yang kecil-kecil, yang biasa untuk rendang itu loh, yang kecil-kecil baby potato. Nah, pokoknya jenis kentang-kentangan itu ya dari Amerika Latin, dibawa sama orang Belanda. Dari yang kulitnya kuning, coklat sampai merah itu ya kan, ada yang merah itu. Gitu. Termasuk yakon. Apa tuh yakon itu? Ya umbi-umbian yakon itu kan dari sana juga. Dari daerah sana. Tapi kentang itu apa juga ya kan berkembang juga gitu di Indonesia nih ya kan. Tapi jadi snack sama kita ya kan. Nah, jadi cemilan gitu. Sebenarnya bukan dari kita aja, cemilan sebenarnya juga ada dari negara-negara kayak di negara asalnya sana. Gitu. Oke. Kita hanya meneruskan, meneruskan yang udah ada gitu loh. Misalkan di negara sana jadi snack gitu, ke snack ini dibawa ke tempat kita dibuat snack itu juga dengan bumbu yang beda, dengan lidah, disesuaikan dengan lidah kita gitu. Begitu.
Oke, oke, oke. Nah, yang jadi perdebatan itu adalah padi sekarang tuh. Cina apa dari Indonesia? Gitu. Apa padi Ya. itu berasal dari Dari Cina apa dari Indonesia? Gitu. Nah. Kalau catatannya dari catatan terlama menunjukkan ya padi itu memang dari Cina. Gitu. dari Cina. Mm-mm. Lagi tapi pakan pokok kita padi. Nah, kalau menurut sejarah makanan pokok kita itu bukan padi, bukan kita ya, maksudnya itu Jawa. Nah, di Jawa sana, bukan di Sumatera atau di mana ya. Di Jawa itu yang sudah teridentifikasi itu makanan di zaman kerajaan Majapahit itu umbi-umbian. Kayak ubi Ada singkong. namanya umbinya itu namanya ubi Jawa namanya itu. Yang ubinya itu bulat besar gitu kayak gadung tapi bukan gadung. Nah itulah. Dan herannya lucunya gitu ubinya itu sekarang itu berkembangnya justru di Cina. Lah, ada masa gitu? Di Indonesia Kami hampir nggak punah. ada. Mungkin hampir punah, udah tinggal orang aja di kampung-kampung pun di Jawa itu mungkin Ya masih ada. yang masih ada. Nah, yang nanam itu. Kok kayaknya tentukan gitu makanan pokoknya. Iya. Manfaatnya lebih besar ubi Jawa itu, maksudnya ubi itu. Aja pernah dulu makan itu enak rasanya. Kayak ubi Manis jalar gitu. Ya, mirip ubi jalar. Manis pulen, teksturnya itu kayak talas tapi rasanya itu kayak ubi. Gitu. Rasanya enak pulen gitu. Enak rasanya. Biasanya kalau zaman dulu itu, saya ingat waktu kecil dulu itu kalau habis panen itu gitu kan, kita gali tuh gede gitu kan. Nah, nanti si ubi itu tuh nggak langsung dimasak, Jadi dibiarkan dulu minimal seminggu gitu. Kalau bisa berbulan-bulan lebih enak yang dibandingkan baru diangkat dari tanah langsung dimasak. loh, kok gitu? Kalau udah berbulan-bulan, Manis. nggak busuk. Enggak, ditaruhnya itu biasanya di tempat yang lembab. Kayak misalkan kalau zaman dulu itu, kalau bukan rumah modern ya, rumah-rumah jadul-jadul dulu itu kan ada di dapur itu kan ada kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini kan biasanya tumpukannya ada batu-batu. Iya. Nah, ditaruh deket kamar mandi itu. Biar lembab gitu. Lembab, jadi dia nanti lama-lama tumbuh Tunas tunasnya baru. gitu. Nah, kayak gitu kalau dibiarkan itu tumbuh ya. Karena lembab ya, tapi di situ letaknya udah tumbuh tunas baru itu rasanya manis sekali, enak gitu. Bahkan kalau orang-orang zaman dulu tuh bukan hanya umbi ditaruh di situ tuh, sirsak. Yang kita makan semalam sirsak tuh. Iya, ditaruhnya tempat lembab kayak gitu, cepet mateng, udah gitu Awet. rasanya enak, awet. Gitu. Ya. Oke. Ayo, apa lagi yang mau ditanya?